Pemenangan Capres-Capres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Ini sama sekali tidak benar. Ini sama saja dengan tidak percaya dengan saksi yang sudah mereka kirim ke per TPS. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor. Saya ingin berbicara berdasarkan data dan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di awal video ini saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya beberapa petugas KPPS saat menjalankan tugas. Semoga amal ibadah semua para korban ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman, di sini saya ingin membuka mata, hati, dan pikiran teman-teman. Saya ingin berbicara berdasarkan data dan fakta. Di sini saya mewakili teman-teman KPPS se-Indonesia karena memang kebetulan pada tanggal 14 Februari yang lalu saya juga bagian dari KPPS. Sehingga saya ini paham kronologi di lapangan ini seperti apa sih proses mulai dari pemungutan sampai penghitungan suara di TPS. Karena itulah buat teman-teman yang selama ini penasaran dan terlanjur termakan berita-berita bahwa ada tuduhan kecurangan di Pilpres 2024 ini sudah terencana secara sistematis mulai dari atas sampai bawah. Nah, di bagian bawah ini siapa lagi kalau bukan KPPS seperti kita-kita ini. Dan seperti yang kita ketahui, beberapa berita yang sudah mencuat dan viral di media sosial, ada beberapa kecurangan yang terjadi. Ini pertama, aplikasi Sirkap ini gagal mengkonversi yang tadinya dari bentuk gambar C hasil, C plano itu dimasukkan ke Sirkap kemudian dikonversi ke bentuk angka. Di situ terjadi perubahan. Namun di awal video di sini saya ingin merespon beberapa tuduhan. Di sini ada sebuah video dari Tribun News yang berjudul Kompres Hasil Pengawasan Bawaslu RI. Ada 13 kecurangan soal pemungutan suara pada Pilpres 2024. Karena ini 13 kecurangan soal pemungutan, berarti ini yang dibahas yang terjadi di TPS atau yang dilakukan oleh KPPS. Antaranya, yang pertama, terdapat 37.466 tempat pemungutan suara atau TPS mengalami pembukaan pemungutan suara lebih dari sekira pukul 07.00 pagi. Kemudian selanjutnya terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netral tidak tersedia. Kemudian ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Keempat, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus, yang dimana menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dan KTP elektronik. Kelima, sampai 4 poin ini saya bahas dulu ya teman-teman. Yaitu yang pertama tadi, ada beberapa TPS yang membuka pemungutan ini lebih dari jam 7. Tidak lengkapnya alat untuk pemilih disabilitas. Ada daftar DPK, maksudnya pemilih yang tidak berdomisili di TPS tersebut. Di sini perlu saya jelaskan ya teman-teman, bahwa dari keempat poin yang sudah disebutkan, sudah diberitakan oleh Tribun News, ini bukanlah sebuah kecurangan, tapi lebih tepatnya adalah sebuah pelanggaran karena hubungannya dengan sebuah peraturan. Seperti yang pertama, TPS dibuka lebih dari jam 7 karena di dalam peraturannya TPS ini harus dibuka jam 7 ketika Panwas atau PTPS dan saksi sudah hadir. Di sini jam 7 harus segera dibuka atau dimulai. Dan dimulainya ini diawali dengan sumpah janji KPPS.
Jikapun ada kemoloran waktu, ini saya rasa kurang tepat jika dikatakan sebuah kecurangan. Karena ini adalah sebuah pelanggaran, tapi pelanggaran yang cukup ringan ya, karena tidak akan berpengaruh pada hasil hitung suara. Kemudian selanjutnya di sini tadi tidak adanya alat untuk disabilitas. Ini juga termasuk bagian dari pelanggaran oleh KPU. Karena apa? Mungkin KPU teledor sehingga alat bantu untuk disabilitas ini lupa tidak dimasukkan. Lagi ini bukanlah bagian dari kecurangan, tapi sebuah pelanggaran. Ditambah lagi di poin berikutnya tadi adalah adanya DPK, yaitu daftar pemilih khusus. Maksudnya daftar pemilih khusus di sini adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya mencoblos di sebuah TPS tidak sesuai dengan domisili. Seperti contoh begini. Ini adalah kasus yang saya alami di TPS ya teman-teman. Jadi ada pemilih yang datang, dia hanya bermodalkan eKTP. Sedangkan si pemilih ini tidak memiliki C undangan. Dia ingin menyoblos di TPS tersebut. Langkah yang perlu kita lakukan sebagai KPPS yang khususnya bertugas di bagian absen, kita minta eKTP-nya, kita buka atau kita cek di DPT online. Tentunya dengan modal nomor NIK di KTP tersebut. Jika setelah kita lihat di DPT online ternyata orang ini terdaftar di DPT daerah lain atau yang masih satu kabupaten, kita KPPS punya hak untuk mengarahkan orang tersebut kembali pulang untuk mencoblos di domisili yang sesuai dengan eKTP-nya ini tadi. Karena apa? Jika kita tetap menerima pemilih ini tanpa C undangan di sini, sedangkan dia seharusnya mencoblos di kecamatan lain yang masih satu kabupaten, takutnya ini nanti akan terjadi penggelembungan suara. Jikapun kita memang harus benar-benar memasukkan DPK untuk melakukan pemilihan di TPS kita, ini masuknya juga bukan sebuah kecurangan loh, tapi masuknya sebuah pelanggaran. Karena itu tadi ya, yang ditakutkan adalah terjadinya penggelembungan suara. Ketika orang ini beda kecamatan, kita terima di sini. Takutnya setelah mencoblos di sini, berikutnya orang ini akan kembali pulang ke domisili awal, dia akan mencoblos lagi di sana. Kalau soal bukti berupa tinta yang ada di jari kita, ini bisa kita hapus dengan berbagai cara. Semoga sampai sini teman-teman paham ya. Oke, kita lanjutkan. Terdapat 6.084 TPS mengalami surat suara tertunda. Kemudian yang keenam, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat suara pernyataan pendamping. Kemudian selanjutnya saudara, terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang atau tata cara pemungutan dan penghitungan suara. 8. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Lagi dan lagi semua yang disebutkan di dalam berita yang dimuat oleh Tribun News ini tadi adalah sebuah pelanggaran, bukan kecurangan ya teman-teman. Termasuk ada anggota KPPS yang tidak menjelaskan kepada pemilih tata cara pemilihan. Ini kayaknya ya kurang masuk akal juga jika dikatakan sebuah kecurangan. Karena begini, kesempatan KPPS untuk menjelaskan tata cara pemilihan ini dapat dilakukan di awal atau di pagi hari. Karena jika KPPS ini harus menjelaskan tata cara pencoblosan kepada semua pemilih yang datang, ini akan repot juga. Karena datangnya pemilih ini bertahap loh. Ada yang pagi, ada yang agak siang, ada yang siang. Dan jumlahnya ini tidak 1-10, ratusan pemilih. Sedangkan anggota KPPS ini memiliki tugas masing-masing. Saya rasa tidak ada kesempatan kalau untuk menjelaskan tata cara pemilihan kepada masing-masing pemilih. Malah repot juga ini tadi.
Dan selanjutnya saya di sini ingin menanggapi beberapa tuduhan kecurangan yang dilakukan di TPS ya teman-teman. Saya rasa tuduhan itu jika kita cermati, kita tidak menggunakan emosi dan tidak mudah tersulut ikut-ikutan dengan tuduhan tersebut, semuanya akan ketemu titik akarnya dari mana. Karena begini, kami yang bertugas di TPS, per TPS ini ada 7 anggota KPPS yang bertugas, ditambah 2 linmas. Ini petugas pemilu ya, petugas pemilu yang wajib ada di TPS. Jikapun harus ada panwas atau PTPS, kemudian saksi, ini di luar dari petugas wajib di TPS. Ketujuh petugas KPPS ini di dalam bertugas dari pagi sampai tahap penghitungan suara, ini diawasi langsung oleh PTPS atau pengawas TPS ini tadi. Selanjutnya ada juga dari saksi yang berasal dari masing-masing paslon presiden dan wakil presiden. Baik ini saksi dari paslon 01, 02 maupun 03. Ditambah lagi dari yang berasal dari anggota legislatif. Jadi saya rasa untuk kecurangan yang dilakukan di tingkat KPPS, saya rasa tidak akan bisa dilakukan. Karena apa? Hampir semua tindakan atau tugas yang kita lakukan ini diawasi langsung oleh PTPS yang ada di TPS. Jangankan untuk menambahkan suara yang sekian banyak seperti di berita, kita salah menghitung satu. Seperti contoh begini, proses pemungutan suara selesai, jam 1 siang kita masuk ke tahap penghitungan. Pada saat penghitungan, di dalam DPT kita ini tertulis daftar pemilih tetapnya ada, taruh saja 200. Di tahap penghitungan suaranya, setiap kita sudah masuk kurang lebih sekitar 30 suara. Jadi petugas KPPS ini kan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang pasti untuk ketua ini membuka surat suara, menyatakan sah dan tidak sahnya. Kemudian untuk TPS lain, ini ada yang melipat. Nah, untuk bagian yang melipat lagi, ini kan dia sambil menghitung. Per 10 surat suara, kita karetin. Ketika jumlah karet ini sudah mencapai 20 atau 30 surat suara, kita berhenti dulu. Kita mengecek kesamaan jumlah antara surat suara yang sudah dikaretin ini tadi dengan di C hasil, di plano. Kalau dulu plano ya, sama enggak jumlahnya. Jika di situ selisih satu saja, kita sudah pusing untuk mencarinya. Bisa saja kita kembali menghitung surat suara yang sudah kita karetin ini tadi, bisa saja kemudian kita cek lagi satu persatu coretan yang berbentuk pagar di C hasil ini tadi. Jika keduanya sudah kita cek dan tetap terjadi selisih satu angka, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kembali membuka surat suara yang sudah dikaretin ini tadi, alias kita melakukan penghitungan ulang. Ini adalah tingkat ribetnya di TPS. Jadi kayaknya jika dikatakan bahwa kecurangan ini sudah terencana secara sistematis mulai dari atas sampai bawah, ini sama sekali tidak benar. Ditambah lagi jika memang ada tuduhan bahwa kecurangan ini dilakukan dari atas sampai bawah, ini sama saja dengan tidak percaya dengan saksi yang sudah mereka kirim ke per TPS. Padahal untuk paslon 01 presiden, dia sudah mengirimkan saksi di situ untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan. Paslon 02 juga sudah mengirim saksi untuk memperhatikan jalannya pemungutan suara. Begitu juga dengan paslon 3. Ditambah lagi saksi-saksi lainnya dari legislatif. Jikapun di sini terselip sebuah kekurangan atau ketidaksamaan data, di situ masih ada PTPS, petugas pengawas TPS yang bekerja untuk Bawaslu. Kita KPPS ketika melakukan kesalahan sekecil apapun akan langsung ditegur. Ditegur di sini bukan maksudnya dimarahin, tapi
lebih teliti lagi, kita ulang lagi sampai jumlah antara surat suara yang sudah dikaretin ini tadi sama coretan DC hasil benar-benar ketemu dan sinkron. Kayaknya ya lucu ya jika tuduhan ini menuduh KPPS melakukan kecurangan, sedangkan di situ ada saksi dari masing-masing paslon dan masing-masing partai loh. Kemudian begini ya teman-teman, selanjutnya saya ingin menanggapi satu berita yang mana kesalahan ini murni dilakukan oleh KPPS sendiri, yaitu dalam melakukan penyalinan. Jadi ketika sudah kita coret dalam bentuk pagar-pagar itu loh, itu kan kita tulis jumlahnya. Untuk penulisan jumlah di 3 kotak di samping, ini kita KPPS di dalam BIMTEK kan sudah diarahkan bahwa jika jumlahnya ini tidak mencapai ratusan atau hanya sekedar puluhan, jika kita menulisnya di dalam kotak ini, kita menulisnya di kotak terakhir, tidak diawali dari awal. Seperti contoh begini, salah satu paslon, taruh saja paslon 01, mendapatkan suara 67. Di dalam kotak samping ini, kita menulisnya 67, ini diawali dari tengah ke yang kotak terakhir. Sedangkan untuk kotak awal, di sini kita silang full. Sedangkan yang terjadi di dalam berita, penulisan 67 ini dialih dari kotak awal, sehingga kotak terakhir atau kotak nomor 3 di sini terkesan 0. Sehingga ketika kita masukkan ke Sirekap, terbacanya ini adalah 670, bukan 67. Karena itulah tadi saya katakan ini murni kesalahan anggota KPPS yang melakukan penulisan tersebut. Saya tidak tahu apakah ketika BIMTEK dia ini tidur atau memang kurang paham, saya tidak tahu. Yang pasti peraturan dari KPU seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah C hasil ini sudah terisi semua, di situ saya sebagai operator Sirekap nomor 1, tugasnya adalah memfoto. Di dalam aplikasi Sirekap, saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Saya akan membuka Sirekap yang saat itu saya gunakan. Nih, yang perlu teman-teman ketahui, Sirekap yang kita pegang di sini, kita punya sandi masing-masing. Satu operator punya sandi satu. Jadi beda operator tidak bisa membuka aplikasi ini. Ini betapa rahasianya Sirekap ini. Seperti contoh seperti ini. Di sini kita masuk ke lihat detail pemilihan. Di presiden di sini ada 3 halaman, 1, 2, dan 3. Di halaman pertama ini adalah jumlah daftar pemilih di DPT ya teman-teman. Kemudian ada lagi di sini jumlah pengguna hak pilih di dalam DPT. Contoh, di dalam DPT 100 pemilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT ini maksudnya adalah pemilih yang hadir. Daftar pemilih adalah daftar pemilih tetap yang sudah dilakukan coklit sebelum pemilu. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan suara ini adalah orang yang datang. Ini tidak harus sesuai, karena yang namanya orang kadang kan tidak mau datang alias golput. Selanjutnya di sini adalah jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK, dan juga ada DPTB atau pemilih tambahan. Di kolom ini, di kolom awal ini, jika kita salah mengisikan 1 angka saja, di sini sudah ada peringatan. Seperti contoh 1, 2, 3, 4 di kolom atas ini. Jika jumlah di bawah, jumlah B1, B2, dan B3 ini tidak sesuai, di sini akan ada peringatan tulisan merah bahwa jumlah yang dimasukkan ini salah. Jadi untuk tingkat KPPS, untuk melakukan kecurangan di Sirekap sama sekali tidak bisa. Semuanya kembali ke tingkat ketelitian operator di KPPS. Jika kenyataannya sudah diberikan peringatan tulisan merah, tapi kok dia ini tetap mengunggahnya, menyimpannya, itu akan menjadi bumerang bagi KPPS itu sendiri. Bisa saja akan dilakukan penghitungan ulang. Seperti itu ya teman-teman.
Kemudian kembali di sini di pengelolaan presiden tadi di halaman kedua nih. Kok halaman kedua ini berisi tentang data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Seperti yang teman-teman lihat di sini 01, 02 dan 03. Seperti berita yang beredar, banyak terjadi kecurangan yang diarahkan ke 02. Tapi untuk tingkat KPPS kita tidak dapat melakukan kecurangan tersebut. Seperti contoh di sini pasangan paslon 1 Anies dan Muhaimin, di sini tertulis dapat 24 suara. Dan untuk paslon 02 Prabowo dan Gibran mendapat 130 suara. 03 ya, Ganjar dan Mahfud mendapat 20 suara. Jika di sini kita salah melakukan input atau contoh saja 0 itu Prabowo Gibran, di sini kita ketambahan 1 saja, seharusnya 130 kok kita tulis 131. Di bawah ini sudah ada peringatan tulisan merah bahwa ini sudah tidak sesuai. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang kesalahan konversi aplikasi Sirekap seperti kasus yang terjadi di Kota Depok yang sempat viral di awal terjadinya kasus kecurangan. Saya lupa di TPS berapa itu, yang jelas terjadi di daerah Kota Depok. Di situ setelah C hasil ini difoto kemudian dimasukkan ke aplikasi Sirekap, ternyata hasil konversi ini berbeda jauh. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Dan tepatkah jika dikatakan bahwa ini bagian dari kecurangan KPU? Kalau menurut saya pribadi itu bukanlah kecurangan KPU, akan tetapi salah satu dari kelemahan aplikasi Sirekap yang dimiliki oleh KPU sendiri. Kenapa saya berani mengatakan bahwa itu adalah bentuk kelemahan aplikasi Sirekap sendiri? Jadi begini, sekitar 2 minggu yang lalu setelah kita di BIMTEK, di situ ada tes uji coba aplikasi secara serempak di hari yang sama. Saat uji coba tersebut saya sudah menemukan kelemahannya, yaitu kelemahan aplikasi Sirekap ini adalah ketika kita uji coba menggunakan online, mode online. Jadi di sini sekalian saya jelaskan ya teman-teman. Aplikasi Sirekap ini bisa menggunakan 2 mode. Pertama mode online, 2 mode offline. Mode online ini sistem konversinya dari C hasil yang kita foto kita masukkan ke aplikasi akan dikonversi secara otomatis. Seperti yang terjadi di Kota Depok yang saya maksud tadi. Kemudian yang kedua ini sistem offline. Bedanya offline adalah kita memfoto C hasil, kita masukkan ke Sirekap, akan tetapi untuk rincian di bawahnya, isian-isiannya kita isi secara manual. Manfaat dari offline ini sendiri lebih minim terjadinya kesalahan jumlah. Terlebih kesalahan dalam konversi seperti pada saat kita menggunakan mode online. Nah, ketika uji coba serempak tersebut saya sudah menemukan kelemahannya di sini. Jadi saya mencoba memfoto C hasil yang diberikan oleh PPS di kantor desa sana, saya foto. Ternyata di situ hasilnya tidak sama. Pada saat uji coba ini saya sudah mengalami error itu tadi, atau boleh dibilang bahasanya adalah aplikasi ini ngebug. Karena itulah hasil konversi dengan hasil C hasil yang ditempelkan di tembok ini berbeda. Saat itu saya mencoba menanyakan kepada PPS, namun sayangnya pada saat itu PPS ini belum ada jawaban. Karena mungkin tujuan dari uji coba serempak ini adalah untuk mencoba atau mengetahui kelemahan dari aplikasi tersebut. Namun karena memang saya ini orangnya suka ngotak-ngatik dan boleh dibilang bahasa tepatnya apa ya, melanggar peraturan mungkin. Pada saat uji coba itu saya sudah mencoba offline. Dan ternyata pada saat mengunggah disuruh menjadikan PDF, berkas PDF, saya yang berhasil mengunggahnya. Karena apa ya? Karena itu tadi. Ketika offline ini ada kendala, ternyata solusi terbaik adalah kita menggunakan mode offline. C hasil kita foto, rincian bawahnya, isiannya ini kita isi secara manual, kemudian kita simpan dalam bentuk PDF, kemudian nanti diunggah di grup operator. Di situ saya pertama kali yang berhasil dengan menggunakan offline.
Dari sini jika teman-teman sudah paham, dapat disimpulkan kasus-kasus yang terjadi seperti di kota Depok itu bukanlah bentuk kecurangan dari KPU, melainkan sistem atau server KPU yang error. Karena begini ya teman-teman, jika kita terlalu mudah menyalahkan KPU bahwa KPU ini telah melakukan kecurangan, koyoknya sekelas KPU tidak mungkin melakukan kecurangan, sedangkan kecurangan tersebut ditunjukkan kepada publik. Karena apa? Karena begini, hasil quick count di website resmi KPU ini dapat dilihat oleh publik, dapat diakses oleh semua warga Indonesia. Jika memang KPU sengaja ingin melakukan kecurangan, ngapain ditunjukkan kepada warga Indonesia? Kan begitu logikanya. Ya, kalau memang KPU berniat untuk melakukan kecurangan, ya mendingan situs atau website resminya KPU ini ditutup. Yang bisa melihat hanya beberapa pihak saja, kan lebih aman. Tapi kenyataannya, website resmi KPU yang menunjukkan hasil quick count ini terpampang jelas, bahkan anak SD saja dapat mengaksesnya. Karena untuk masuk ke website resmi KPU ini kita tidak perlu memasukkan akun tertentu. Asal kita punya alamatnya, yaitu https://pemilu2024.kpu.go.id/, kita sudah bisa langsung masuk melihat hasil Pilpres 2024 dengan gamblang. Nah, sebelum saya tutup video ini ya teman-teman, kemarin ada berita yang viral di mana Presiden Paslon 03 ini mempertanyakan kenapa hasil presiden ini kalah banyak dengan jumlah suara anggota legislatif yang ada di daerah. Ini yang perlu teman-teman ketahui adalah, saya rasa ini sudah bukan rahasia umum ya. Ketiga paslon yang ada di pusat sana ini tidak memberikan uang kepada rakyat. Sedangkan untuk calon legislatif yang ada di daerah, mereka ini berebut suara dengan cara membagikan amplop. Siapa nominal yang lebih besar, dia akan dipilih oleh warga. Ini tidak lagi menjadi rahasia umum. Karena itulah warga ini lebih tertarik untuk mencoblos calon legislatif yang sudah memberikan uang banyak kepada mereka. Jika teman-teman tidak percaya dengan hal ini, baiklah. Mungkin video selanjutnya saya akan melakukan testimoni kepada warga. Biar teman-teman ini percaya seperti apakah kronologi yang ada di lapangan, di masyarakat ini. Akhir kata, semoga dari apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini bisa membuka pikiran teman-teman ya. Jadi tidak mudah ikut-ikutan mengatakan bahwa KPU ini telah melakukan kecurangan. Karena pada dasarnya kesalahan yang terjadi pada aplikasi Sirekap ini murni kelemahan dari aplikasi tersebut. Bukanlah kecurangan dari KPU. Harapan saya share video ini ke media sosial lainnya agar teman-teman tidak mudah terpengaruh. Saya Kang Zi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.